Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Tiara Zara yang sedang berjaga di Poliklinik Pasundan pada pagi hari ini. Ibu, di sini saya akan menanyakan biodata ibu apakah sesuai dengan rekam medis dan juga gejala yang ibu rasakan agar tidak tertukar ya ibu ya. Ibu dengan ibu siapa? Zahra dong. Usianya saat ini 30 tahun. apakah sudah menikah? Sudah. Untuk pekerjaannya ibu? Wira swasta. Alamatnya saat ini gimana? Di Jalan Kediri. Baik, ibu di kesini ada keluhan apa bu? Ini dok, saya tuh akhir-akhir itu demam. Terus juga tapi ada kayak nyeri otot sama saya suka batuk-batuk gitu dok. Tapi batuknya tuh gak ada dahaknya dok. Tapi saya pilek juga dok. Itu sudah dari kapan bu? Sejak 3 hari yang lalu dok. Kebetulan saya habis dari luar negeri sih dok. Tapi sebelumnya udah minum obat atau udah periksa dulu sebelum kesini? Belum ya. Terbaik, ibu sebelumnya ada riwayat kayak polip hidung atau alergi udara gitu? Terus apakah pernah mimisan sebelumnya? Pernah ada polip di hidungnya nggak? Baik ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan, nantinya akan seperti dimasukkan mungkin swab ke dalam hidung dan juga tenggorokan. Nah itu mungkin ada sedikit rasa kurang nyaman, terus juga bisa terjadinya komplikasi karena pemeriksaan tersebut dimasukkannya ke dalam organ dalam. Tapi saya akan meminimalisirkan ketidaknyamanan tersebut atau tindakan tersebut agar tidak terjadi komplikasi. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Sebelum pemeriksaan kita melakukan cuci tangan menggunakan WHO dan juga menggunakan hand spray. Dan selanjutnya kita bisa untuk memakai handphone terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa selanjutnya memakai gaun dan juga flashlight. Headlamp dan kacamata Google.
mempersiapkan alat dan bahan, yang mana ada spekulum, terus juga ada tumbler, dan ada tempat untuk nantinya akan dimasukkan si lumpir. Baik, di sini kita ada persiapkan alat dan bahannya. Di sini ada spekulum, ada amis media, ada plastik nantinya untuk memasukkan amis medianya agar tidak terkontaminasi. Terus juga ada parafilm, ada tumbler, ada tampon swab, dan juga dia ada transport swab juga. Yang ini untuk hidung dan juga yang ini untuk tenggorokan. Yang pertama-tama di sini kita dan ada label untuk memberi nama pada amis medianya. Dan sebelum itu kita bisa untuk memberi nama pasien pada label 1,5 cc. Agar tidak tertukar dan sesuai dengan formulirnya. Mana yang di sini pertama-tama kita akan melihat atau menginspeksi terlebih dahulu pada hidung kiri dan juga kanan, apakah bisa dilanjutkan untuk pemeriksaan yang selanjutnya. Di sini kita bisa melihat, kita bisa memasukkan spekulumnya, lalu kita bisa buka. Dan di sini kita bisa untuk melihat apakah terdapat apakah terdapat polip hidung, destruksi, terus juga terdapat kemerahan ataupun gejala ataupun seperti granulasi yang lainnya. Dan juga kita bisa lihat pada yang sebelahnya. Pada pasien ini tidak terdapat seperti kelainan tersebut, maka di sini kita dapat melakukan pemeriksaan dan juga prosedur yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya di sini kita bisa untuk menggunakan swab untuk di hidung. Selanjutnya di sini kita bisa untuk melihat untuk memakai terlebih dahulu flashlight-nya. Dan di sini kita bisa memasukkan ke hidung kanan terlebih dahulu. Kita bisa masukkan perlahan sampai menyentuh pada si nasofaringnya. Di sini kita bisa melewati atau sejajar dengan pelatung mulut. Dan juga kita bisa masukkan dan juga kita bisa diamkan beberapa detik agar sekretnya ini menempel. Lalu kita bisa setelah didiamkan kita bisa menariknya secara perlahan dan kita bisa tanpa menyentuh si dinding hidungnya.
Lalu kita masukkan ke amis medianya. Dan sebelum tadi dimasukkan alat swabnya, alangkah baiknya kita meminta pasien untuk menengah ke atas dan juga rileks. Dan di sini kita bisa membungkus nantinya menggunakan parafilm ini, dan juga nanti bisa kita masukkan ke dalam plastik agar tidak terjadinya kontaminasi. Dan selanjutnya di sini kita bisa melakukan pemeriksaan pada orofaring atau tenggorokan pasien. Di sini kita minta pasien untuk membuka mulut. Ibu bisa membuka mulut ibu, dan kita di sini bisa menahan lidah pasien menggunakan tablet sampai kelihatan tonsil, uvula, dan juga faringnya. Lalu di sini kita bisa masukkan alat swabnya ke dalam mulut pasien sampai menyentuh tonsilnya, gusi, sampai menyentuh tonsilnya, dan jangan sampai menyentuh si gigi. Skip dulu ya. Di sini kita masukkan swabnya sampai ke dalam dan menyentuh tonsilnya, dan kita bisa memutarnya perlahan. Lalu di sini jangan sampai swabnya ini jangan sampai menyentuh uvula, terus juga gigi dan gusi. Kita bisa diamkan beberapa menit, lalu kita bisa keluarkan secara perlahan. Dan selanjutnya di sini kita bisa masukkan ke dalam amis media. Lalu kita bisa patahkan sisa panjang swab. Kita bisa tutup. Dan kita bisa menutupnya lagi menggunakan parafilm. Dan bisa kita masukkan ke dalam plastik agar tidak terjadi kontaminasi. Dan di sini kita bisa mengecek kembali label nama, dan juga kita pastikan apakah sudah sesuai dengan nama dan juga keluhan pada formulir yang sudah tadi berisikan data pasien. Dan yang selanjutnya di sini kita bisa melaporkan kepada pasien bahwa
Pemeriksaannya sudah selesai. Ibu boleh kembali ke meja. Baik, Ibu di sini sudah selesai untuk pemeriksaan swab tenggorokan dan juga hidungnya. Nanti kalau misalnya ada sedikit yang masih berbekas atau kurang nyaman, itu nantinya mungkin bisa hilang seiring berjalan waktu. Atau nanti hasilnya akan saya beritahukan beberapa hari kemudian ya Ibu ya. Adakah yang ditanyakan Bu? Sebelumnya? Tidak ada. Oke, baik, pemeriksaannya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.